Shalom Jemaat Tuhan, pada PIK kali ini saya berikan tema menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Keluaran 20 ayat yang ke-7. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hambamu, Roh hikmat bimbing hambamu, dan setiap kami yang menonton dan mendengar kami dibimbing oleh Roh yang sama, itu Roh Kudus. Berfirmanlah kepada kami lewat lidah hambamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Keluaran 20 ayat 7 dikatakan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Nama itu menyatakan pribadi seseorang. Itu dalam Alkitab ya. Dalam Alkitab nama bukan sembarang nama. Nama itu menyatakan pribadi seseorang. Lihat Kejadian 17 ayat 5, 1 Samuel 25 ayat 25. Saya kasih contoh 1 Samuel 25 ayat 25. Janganlah kiranya tuanku mengindahkan Nabal ya. Orang yang diursila itu. Sebab seperti namanya, demikianlah ia. Nabal namanya dan bebal orangnya. Jadi Nabal mempunyai arti bebal dan memang itulah pribadi orang itu yang memang bebal. Jadi nama itu menyatakan pribadi. Nama bukan sekedar nama. Ya. Iya, Matius 1:21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, yang berarti juru selamat. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Yesus artinya juru selamat dan memang beliau adalah sang juru selamat yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, kalau kita bicara soal nama Tuhan itu menunjuk pada pribadinya. Mazmur 20 ayat 8. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Dalam nama Tuhan Allah kita. Allah yang hidup yang kita kenal dalam Yesus Kristus bukanlah Allah yang memakai nama samaran, bukan. Beliau tidak memakai nama samaran. Bukan pula beliau tidak bernama. Tapi jelas namanya. Ya, diperkenalkan kepada umatnya. Keluaran 3:14 bagian A. Ini Musa bertanya. Musa diutus oleh Tuhan toh. Sekarang Musa berkata kepada Tuhan, jikalau Firaun dan orang-orang Mesir bertanya, siapakah nama Tuhan yang mengutus engkau? Lalu Musa bertanya kepada Tuhan, kalau aku ditanya demikian, apa yang harus kujawab? Lalu Tuhan menjawab Musa, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Dalam bahasa aslinya adalah Ehye Asyar Ehye. Dalam bahasa Ibrani. Aku adalah aku, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Itu kata Ehye Asyar Ehye diterjemahkan menjadi aku di sini, I'm here. Really present, sungguh-sungguh hadir dan ready to help, siap untuk menolong. Itulah arti kata Ehye Asyar Ehye. Jadi Tuhan memang namanya demikian dan memang itulah menyatakan pribadi dan sifat-sifatnya. Ya. Namanya menunjuk pribadinya yang aktif. Aku di sini, sungguh hadir, aktif itu. Juga yang hidup, sungguh aktif, bukan Allah yang mati. Ya. Dan memperhatikan kesengsaraan umatnya, dikatakan siap menolong. Aku di sini sungguh hadir dan siap menolong. Jadi ya, Allah kita adalah Allah yang aktif, yang hidup dan memperhatikan kesengsaraan umatnya yang sedang diperbudak oleh orang Mesir waktu itu. Dalam doa Bapa kami Matius 6 ayat 9 dikatakan, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, dikuduskanlah namamu. Nama Tuhan harus dikuduskan. Maksudnya dikhususkan. Tidak boleh sembarangan diucapkan.
Nama Tuhan nggak boleh sembarang diucapkan. Apalagi nama Tuhan tidak boleh disalahgunakan. Nama Tuhan adalah harus dikuduskan, ya, dikhususkan. Orang Yahudi pada waktu itu takut sekali menyebut nama YHWH. Mereka takut sekali. Mereka takut sekali menyebut nama YHWH dan juga menuliskannya. Ya. Sehingga mereka mengganti nama YHWH, Yahweh, dengan sebutan Adonai. Ya. YHWH diganti dengan Adonai. Ya, makna menyebut nama Tuhan secara sia-sia adalah memakai nama Tuhan untuk kecurangan. Supaya orang percaya walaupun yang menyebut itu adalah orang yang curang. Ya. Menyalahgunakannya untuk kebohongan. Ada sebagian orang yang menggunakan nama Tuhan tapi sebenarnya dia bohong. Atau untuk menyerang orang lain. Ya, ada orang benci orang lain. Demi Tuhan terkutuk kau gitu ya. Jadi menyebut nama Tuhan secara sia-sia artinya memakai nama Tuhan untuk kecurangan, menyalahgunakannya untuk kebohongan atau untuk menyerang orang lain. Nama Tuhan menyatakan pribadinya yang maha suci, maha benar, maha kuasa. Jadi jangan disalahgunakan. Kalau kita bicara soal Tuhan, itu kita berkaitan dengan pribadinya yang maha suci. Bukan sekedar suci saja, tapi maha suci, maha benar, dan maha kuasa. Jadi nggak boleh sangat, tidak boleh sembarangan. Ya. Makna menyebut nama Tuhan secara benar. Nah, makna menyebut nama Tuhan secara benar, ya secara positif dulu ya. Yang pertama, menyebut nama Tuhan secara benar mempunyai arti jika seseorang bisa mengakui Yesus sebagai Tuhan, itu adalah karena karya Roh Kudus. Yesus bukan sekedar nabi, Yesus bukan sekedar rasul, Yesus bukan sekedar guru, tapi beliau adalah Tuhan. Tapi kalau seorang bisa menyebut Yesus sebagai Tuhan, itu karena pertolongan Roh Kudus saja. Ya, dia 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu, kata Rasul Paulus ya, bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Kudus dapat berkata terkutuklah Yesus. Gak mungkin. Ya, katanya dipenuhi Roh Kudus, tapi dia menyebut terkutuklah Yesus, itu pasti salah. Itu bukan Roh Kudus yang menguasai orang itu, pasti roh jahat itu ya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi kalau saudara dan saya bisa menyebut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu karena karya Roh Kudus dalam hati kita. Puji Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 3. Menyebut Yesus sebagai Tuhan dan percaya dalam hati menghasilkan keselamatan. Kalau kita bisa menyebut Yesus sebagai Tuhan dan percaya dalam hati, ya Yesus sebagai Tuhanku, Yesus sebagai Juru Selamatku, itu menghasilkan keselamatan bagi kita yang percaya dan mengucapkannya. Ya. Iya. Makna kedua dari menyebut nama Tuhan secara benar, yaitu menyebut nama Tuhan harus disertai ketaatan pada firman-Nya. Nggak boleh asal menyebut tapi nggak taat, bandel. Ya berarti orang itu belum bertobat, belum mengakui Yesus sebagai Tuhan. Jadi harus disertai dengan ketaatan pada firman-Nya. Ya, Matius 7 ayat 22 dan 23. Pada hari kiamat banyak orang akan berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah dengan namamu kami sudah menyampaikan pesan Allah? Dan bukankah dengan nama Tuhan juga kami sudah mengusir roh-roh jahat serta mengadakan banyak keajaiban? Tetapi aku, kata Tuhan Yesus, akan menjawab, aku tidak pernah mengenal kalian. Pergi dari sini, kalian yang melakukan kejahatan. Jangan lupa, kejahatan yang utama di hadapan Tuhan bukan mencuri. Kejahatan utama di hadapan Tuhan bukanlah berzina. Kejahatan utama di hadapan Tuhan adalah
tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang paling utama. Ya. Nah, hal-hal masalah mencuri, merampok, berzina, berbohong, itu memang dosa. Tapi yang utama adalah tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak taat pada beliau. Ya, itu kejahatan yang utama. Ya. Oke. Makna menyebut nama Tuhan secara benar. Yang ketiga, mengakui sebagai pengikut Tuhan. Tidak boleh malu-malu. Kalau saudara dan saya sudah percaya Yesus sebagai Juru Selamat dan mentuhankan Kristus dalam hidup kita, artinya kita diselamatkan, kita nggak boleh malu-malu mengakui saya orang Kristen, saya pengikut Kristus. Nggak boleh kita malu-malu. Ya. Lihat Matius 10 ayat 32 dan 33. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Ini konteks ayat ini dalam konteks waktu itu orang Kristen menjadi kelompok minoritas yang baru saja memulai. Ya, dan orang Kristen diancam dengan aniaya. Sehingga sebagian orang bertanya, kalau aku sudah percaya dalam hatiku tapi aku malu mengucapkannya, takut mengucapkannya. Nah, itu Tuhan melarang takut dan malu itu. Ya, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa yang di surga. Kalau kita berani dan dengan tegas berkata, aku mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, maka hasilnya Yesus pun akan mengakui orang-orang yang berkata demikian di hadapan Bapanya di surga. Tapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Oke. Rasul Paulus menuliskan bahwa ia mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Ya, dikatakan I'm not ashamed, aku nggak malu mengakui Yesus sebagai Tuhanku dan Juru Selamatku. Aku tidak malu. Walaupun orang Kristen waktu itu baru mulai saja, jadi masih jadi kelompok yang sangat minoritas. Dikatakan I'm not ashamed, saya tidak malu dalam Injil Tuhan. Ya. Roma 1 ayat 16. Oke. Nah, bentuk-bentuk penyalahgunaan nama Tuhan. Apa bentuk-bentuknya? Pertama, nama Tuhan dipakai sebagai mantra. Ingat, kemahakuasaan Allah tidaklah bertentangan dengan kehendak dan sifat-sifatnya. Allah yang Maha Kuasa, dia bisa melakukan apa saja, betul. Tapi apa yang Allah lakukan tidak akan bertentangan dengan kehendak dan sifat-sifatnya. Allah Maha Suci, maka kemahakuasaan Allah tidaklah bertentangan dengan kemahasucian Allah. Allah Maha Kasih, Allah juga tidak bertentangan kemahakuasaannya dengan kasihnya Allah. Allah Maha Adil, kemahakuasaan Allah tidak bertentangan dengan sifat keadilannya. Kayak gitu, seperti gitu ya. Oke, Matius 8 ayat 2 sampai 3. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, menarik ya, jika Tuhan mau, jika Tuhan kehendaki, Tuhan dapat mentahirkan aku. Pokoknya yang penting jika Tuhan kehendaki aja. Ya. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang anak kusta itu dan berkata, aku mau. Nah itu. Jadi kalau kita minta kepada Tuhan, masalahnya Tuhan mau enggak? Tuhan setuju enggak dengan permintaan kita? Kalau Tuhan tidak mau, enggak bisa kita memaksa Tuhan. Ya, makanya Tuhan Yesus berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Ya, seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Kusta waktu itu dianggap sebagai dosa. Ya, dosa. Oke. Kita boleh minta kepada Tuhan. Tetapi akhiri doamu dengan berkata, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang. Boleh minta, tapi akhiri doamu dengan berkata, bukan kehendakku,
Tetapi kehendakmu yang sempurna itu yang jadi. Aku minta, kadang-kadang aku tidak ngerti di balik ini semua ada hal apa yang mungkin terjadi. Ya, maka dikatakan bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Nah, iman itu, kalau sebagian orang berkata iman, kalau engkau beriman, apa saja yang kau minta pasti Tuhan jawab. Begitu ya, sebagian orang berkata demikian. Tapi kita perlu paham, iman itu bukanlah seperti remote control, bukan seperti remote control. Ya. Iman atau pistis dalam bahasa aslinya adalah fidelity, artinya kesetiaan. Kesetiaan pada apa? Kesetiaan pada kehendak Tuhan. Kita mengimani kehendak Tuhan itu yang terindah, yang terbaik. Bukan kehendak kita. Bukan kehendak kita. Ya. Jadi kata iman itu mempunyai asal kata pistis, artinya fidelity, kesetiaan pada kehendak Tuhan. Ya. Yohanes 15 ayat 7. Apabila kalian tetap bersatu dengan aku dan ajaranku tinggal di dalam hatimu, ini dalam terjemahan sehari-hari ya. Mintalah kepada Bapa apa saja yang kalian mau, permintaanmu itu akan dipenuhi. Jangan lupa, permintaanmu itu akan dipenuhi jikalau ajaran Tuhan tinggal dalammu. Jadi kalau ajaran Tuhan tinggal dalam hatimu, dalam kehidupanmu, maka engkau enggak sembarangan minta kepada Tuhan. Pastilah permintaanmu engkau timbang-timbang. Apakah ini sesuai dengan kehendak dan kesucian Tuhan ya? Ya begitu ya. Ini penting. Yang penting ajaranku, firman Tuhan tinggal dalam hatimu, itu kata Tuhan. Ya. Oke. Nah, waktu lalu sebagian orang berkata, asal percaya saja semua sakit hilanglah. Bilurnya sungguh hilang. Heran. Bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah. Sebagian orang menyanyikan lagu itu dengan semangat sekali. Ini nyanyian udah lama ya. Apakah benar? Asal percaya saja semua sakit hilanglah. Nah, kita harus pahami ya. Jangan sampai yang disebut iman itu sama dengan sugesti diri. Itu ada kemiripan. Mirip artinya tidak sama. Mirip artinya tidak sama. Iman tidak sama dengan sugesti diri. Saya beriman, saya sembuh, ternyata meninggal. Saya beriman, Pak, saya pasti lulus, ternyata enggak lulus. Pertanyaan kita, apakah iman orang itu sama dengan sugesti diri saja? Kalau imannya sesuai dengan kehendak Tuhan pasti jadi. Tapi kalau imannya hanya sama dengan sugesti diri ya nggak jadi. Ya. Saya beriman pasti menang, ternyata kalah. Itu sugesti diri bukan iman. Ya. Oke. Bandingkan dengan pengalaman Rasul Paulus. 2 Korintus 12 ayat 7-9. Dan supaya aku, kata Paulus, jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ayo, ini rasul besar loh. Pasti doanya beriman. Dia sudah 3 kali berdoa supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Lalu jawaban Tuhan apa? Tapi jawab Tuhan kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi bagi sebagian umat Tuhan atau hamba Tuhan, Tuhan izinkan kelemahan atau duri itu masih ada dalam dagingnya, walaupun dia sudah berdoa 3 kali seperti Rasul Paulus. Tapi Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku bagimu.
Sebab justru dalam kelemahan lah, kalau kita sempurna, kalau kita kuat, kita nggak bersandar pada Tuhan. Ya, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi Tuhan izinkan kita mengalami dan memiliki kelemahan, supaya kita tetap bersandar sepenuhnya kepada kuasa Tuhan. Kalau kita sukses melakukan sesuatu, kita kembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan, bukan untuk menyombongkan diri, tapi kemuliaan bagi Tuhan saja yang telah memampukan kita. Ya. Oke, bentuk penyalahgunaan nama Tuhan yang kedua, disalahgunakan untuk mengutuk orang lain. Ada sebagian orang menggunakan nama Tuhan untuk mengutuk orang lain. Ya, lihat 2 Samuel 16 ayat 7 sampai 8. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk. Ya, tentang Simei mengutuk Daud ini. Enyahlah, engkau penumpah darah orang Dursila. Ini perkataan Simei kepada Daud yang untuk sementara harus menyingkir dari istananya. Wah, ini mumpung ini. Karena dia keturunan dari Saul, dia sangat benci Daud. Nah, dia berani menggunakan nama Tuhan untuk dia katakan kepada Daud untuk sangat merendahkan, sangat membuat Daud jadi begitu tidak berdaya apa-apa. Dikatakan Tuhan katanya telah membalas kepadamu. Ini kata Simei. Dia berani mengatakan nama Tuhan, mengucapkan nama Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul. Wah, ini suatu fitnahan ya. Yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Wow, berani-beraninya dia mengucapkan itu ya, padahal dia nggak ngerti kehendak Tuhan, pimpinan Tuhan. Ya. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah. Ini fitnahan, kebencian itu dibalut dengan menggunakan nama Tuhan. Bagi orang tertentu sudah jatuh ketimpa tangga lagi gitu ya istilahnya. Ini Simei ternyata menyalahgunakan nama Tuhan. Terbukti ternyata Tuhan berpihak pada Daud dan membuat Daud jadi menang. Dan Absalom akhirnya kalah, ya, bahkan terbunuh. Ya. Oke. Ya, akhirnya Simei ketika melihat kekalahan itu dan kemenangan Daud, dia datang lagi minta ampun akan segala perkataannya yang keliru itu. Ya, sudah lihat selanjutnya. Bentuk penyalahgunaan nama Tuhan yang ketiga, nama Tuhan digunakan di dalam nubuat palsu. Kalau nubuat palsu artinya lu buat. Ya, bukan nubuat yang benar, tapi lu buat. Ya. Ulangan 18 ayat 20. Tapi kalau seorang nabi berani menyampaikan suatu pesan atas namaku, kata Tuhan, padahal aku tidak menyuruh nabi itu yang menyebut diri nabi itu, ya. Padahal aku tidak menyuruh dia untuk berbuat begitu. Dikatakan ini gak sembarangan loh. Kata Tuhan, nabi yang menyalahgunakan nama Tuhan itu harus mati. Begitu juga setiap nabi yang berbicara atas nama ilah-ilah lain harus mati. Jadi menyalahgunakan nama Tuhan bukan perkara remeh, tapi harus mati kata Tuhan. Iya. Yang keempat, bentuk penyalahan nama Tuhan yang keempat. Menyandang nama Kristen panggil ke Kristus, tapi bertindak tidak sesuai dengan sifat-sifat Kristus. Namanya Kristen, tapi ikut korupsi, tapi ikut melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Menyandang nama Kristen, tapi bertindak tidak sesuai dengan sifat-sifat Kristus. Lihat Kisah Rasul 11 ayat 26b. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen, artinya pengikut Kristus. Yang kelima, bentuk penyalahgunaan nama Tuhan yang kelima dalam propaganda politik. Nama Allah sering disalahgunakan untuk tujuan ambisi politik orang itu. Padahal yang dia ucapkan, yang dia janjikan belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Tapi mereka untuk mendegukan perkataan dan janjinya, dia gunakan nama Allah tanpa
Dahulu bertanya kepada Tuhan. Ya. Yang keenam, bentuk penyalahgunaan nama Tuhan yang keenam, menyalahgunakan nama Tuhan dengan sebutan hamba Tuhan. Ini gelar hamba Tuhan tuh gelar nggak sembarangan. Tetapi orang tersebut bertindak dan berkhotbah tidak sesuai dengan kehendaknya. Namanya hamba Tuhan, tapi khotbahnya sembarangan, ya, tanpa persiapan. Namanya hamba Tuhan, tapi mengucapkan nubuat-nubuat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang saya sebut dengan lubuat bukan nubuat. Iya. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ini firman Tuhan berkata apa? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Mengerikan ya? Mengerikan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Biar kita menjadi orang yang suka belajar firman, tapi juga suka melakukan firman. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan. Pasti banyak kelemahan kekurangan. Tapi Roh Kudus, Roh kebenaran, menyempurnakan firman-Mu dan menolong kami untuk memahami dan mempraktikkan firman-Mu dalam hidup pelayanan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.